Bismillahirrohmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Selamat datang Sobat Generasi Akhir Zaman Studio. Semuanya, banyak hal yang masih menjadi teka-teki bagi kaum muslimin menyangkut akhir zaman. Salah satunya adalah tentang Bani Tamim yang kerap dipuji Rasulullah SAW, dan beliau menyatakan sebagai sosok yang senantiasa istiqamah menantang Dajjal. Siapa dia yang dimaksud oleh Rasulullah itu? Ada banyak sekali hadis tentang pembawa panji dari timur ini, sehingga muncul beragam penafsiran. Ada yang menganggap pembawa panji hitam dari timur ini adalah Imam Mahdi. Apakah benar? Mari kita kutip penggalan hadis dari Sauban radhiyallahu anhu. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari sebelah timur, lalu mereka akan membunuh kamu semua dengan satu pembunuhan yang paling dahsyat yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana kaum pun. Kemudian Baginda menyebutkan sesuatu yang saya tidak berapa ingat. Kemudian Baginda bersabda, maka apabila kamu semua melihatnya, hendaklah kamu segera berbaiat kepadanya, pemuda Bani Tamim itu, walaupun terpaksa merangkak di atas salju, karena di sisinya adalah Khalifah Allah, yaitu Imam Mahdi. Dari hadis ini kita ketahui bahwa pemuda Bani Tamim ini adalah pembawa panji. Di sebelahnya ada sang khalifah, yaitu Imam Mahdi. Jadi keduanya adalah sosok yang berbeda. Imam Mahdi berasal dari Bani Hashim, sedangkan pembawa panji perang merupakan keturunan dari Bani Tamim. Dari Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah timur, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk Al-Mahdi, yakni pemerintahannya. Sosok dari Bani Tamim ini akan menjadi fasilitator terbentuknya kekhalifahan terakhir di muka bumi, yaitu kekhalifahan Al-Mahdi. Siapa sebenarnya Bani Tamim ini? Silsilahnya adalah sebagai berikut. Jadi, Bani Hashim, klan Nabi Muhammad SAW dengan Bani Tamim memiliki kakek buyut yang sama, yaitu Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail alaihissalam. Berdasarkan Al-Ansab dari Tamimi Sam'ani, dijelaskan bahwa kabilah Bani Tamim tidak sama dengan kabilah Bani Taim. Meskipun dalam sebagian literatur sejarah karena kesalahan tulisan atau cetakan, tertulis Taim bukan Tamim. Bani Tamim berasal dari luar Mekah, sedangkan Bani Taim merupakan salah satu kabilah dari suku Quraisy yang menetap di Mekah. Contohnya adalah sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, yang berasal dari kabilah Bani Taim, yaitu bernasab kepada Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Bani Tamim merupakan kabilah yang paling banyak penduduknya di Jazirah Arab. Dalam sejarah Arab Jahiliyah terdapat peristiwa populer yang terkait dengan kabilah ini. Bani Tamim ini merupakan kabilah yang paling sering memenangkan pertempuran di Jazirah Arab melawan kabilah lainnya. Salah satu yang terkenal adalah Perang Nasar. Sampai saat ini kita ketahui bahwa secara umum Bani At-Tamimi merupakan suku Arab terbesar di Jazirah Arab. Pada masa pra-Islam, mereka terkonsentrasi di wilayah Najd, bagian timur semenanjung Arab yang kini meliputi Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Pada abad 2 Hijriah, mayoritas Bani Tamim telah memeluk Islam. Setelah itu, sebagian besar dari mereka berdiaspora ke negeri-negeri di bawah kekhalifahan Islam, di antaranya ke Syam, Palestina, Irak, Afrika Utara, dan juga ke Asia Selatan, Afghanistan, Pakistan, dan India. Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini demikian itu, hendaklah kamu bersama pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah timur, dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Hadis riwayat Ahmad. Siapakah pemegang panji Al-Mahdi ini? Siapa pemuda Bani Tamim ini? Di mana timur yang dimaksud?
Sebelum pembayatan, Imam Mahdi sudah bergabung dan berada di tengah-tengah pasukan Panji Hitam ini. Namun dirinya maupun pasukan yang lain tidak ada yang mengetahui bahwa dia ternyata adalah Imam Mahdi yang akan dibaiat. Dan kemunculan pemuda Bani Tamim adalah sebelum pembayatan Imam Mahdi. Banyak pendapat tentang perihal Su'aib bin Soleh. Ada pula yang mengaku dirinya lah Su'aib bin Soleh atau mengaku sebagai pemuda Bani Tamim. Mereka ini sama sesatnya seperti yang mengaku Imam Mahdi. Dulu saya pernah membuat video perihal dari manakah Panji Hitam akan muncul, Khurasankah atau Nusantara? Maka pemuda Bani Tamim ini juga tidak jauh berbeda pembahasannya. Karena Su'aib bin Soleh inilah pemegang Panji Hitam tersebut. Dari beberapa tulisan artikel yang membahas peristiwa akhir zaman, ternyata Panji Hitam itu ada dua. Yang pertama adalah gelombang Panji Hitam dari Khurasan, kemudian disusul gelombang Panji Hitam dari Hujung Timur. Perhatikan hadis ini. Maaf jika berbahasa Inggris, saya sulit mencari dalil hadis ini yang berbahasa Indonesia. Kurang lebih seperti ini artinya. Rasulullah SAW bersabda, lelaki yang dijuluki atau dipanggil Al-Haris Haras muncul dari seberang sungai besar. Pasukannya dipimpin oleh orang yang dijuluki atau dipanggil Al-Mansur, yang akan membuka dan mempermudah urusan keluarga Muhammad SAW, seperti bangsa Quraisy yang membela Rasulullah SAW. Semua orang beriman harus menolongnya, atau beliau bersabda, penuhi seruannya. Gelombang Panji Hitam pertama ini adalah diperakasai oleh orang yang dijuluki Al-Haris Haras. Al-Haris Haras ini bukan nama, tapi julukan. Munculnya dari Mawara An-Nahr, Mawaro An-Nahr. Kalau dicari maknanya, Mawaro berarti superior atau sangat besar, dan An-Nahr adalah sungai, atau bisa dikatakan juga membelah atau memotong. Jadi Mawaro An-Nahr ini adalah sungai besar yang membelah. Kemungkinan maksud Mawaro An-Nahr ini adalah Selat Persia, selat yang membelah Jazirah Arab dan Persia. Di seberang inilah terdapat Khurasan. Lalu pasukan Panji Hitam ini dipimpin oleh Al-Mansur. Terus kemana Al-Haris Haras? Kemungkinan dalam perjuangannya Al-Haris Haras ini menemui syahidnya. Kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Al-Mansur. Terus siapa mereka? Siapa sebenarnya Al-Haris Haras ini? Siapa Al-Mansur ini? Anda cari tahu sendiri siapa mereka. Mungkin sekarang Panji Hitam itu sedang dipimpin Al-Mansur, yang secara bahasa berarti lelaki yang diberi kemenangan. Artinya Panji Hitam ini tidak pernah terkalahkan. Itu Panji Hitam gelombang pertama, di mana Panji Hitam ini akan membuka dan mempermudah dan membela urusan keluarga Muhammad SAW. Panji Hitam gelombang kedua. Panji Hitam ini ada dua tokoh juga yang berperan, yaitu Al-Hashimi dan At-Tamimi, pemuda Bani Hashim dan pemuda Bani Tamim. Jika Panji Hitam pertama menyokong dan membela dan membuka jalan keluarga Nabi Muhammad SAW, maka logikanya Panji Hitam kedua insya Allah adalah berisi keluarga-keluarga keturunan Rasulullah dan para pecintanya. Kronologinya begini, Panji Hitam gelombang pertama itu akan dihalau oleh pasukan Sufyani yang muncul dari Suriah. Kata Tabi'in radhiyallahu anhu, sebelum munculnya Al-Mahdi, As-Sufyani mengerahkan pasukan tentaranya sampai ke kawasan timur Khurasan dan Persia. Ketika Panji Hitam gelombang pertama ini terdesak di ujung timur Khurasan, dalam satu asar disebutkan Panji Hitam keluar dan menyerang As-Sufyani. Di tengah-tengah pasukan itu adalah pemuda dari Bani Hashim yang di tangan kirinya berkibar bendera pasukan, manakala di hadapannya adalah Su'aib bin Soleh At-Tamimi. Ketika itulah Panji Hitam gelombang kedua yang besar akan mengalahkan dan memukul balik Sufyani ke arah Syam atau Suriah. Lalu dari mana Panji Hitam gelombang kedua ini berasal? Saya tidak akan mengatakan dan memastikan dari Indonesia atau Malaysia, Nusantara. Tapi saya hanya salah satu umat Islam yang berharap Islam akan bangkit dari timur, yaitu Indonesia dan Nusantara, di mana sangat banyak keluarga-keluarga keturunan Rasulullah yang selalu terus berjuang di jalan Allah, sabar dalam usaha dakwah, tegas dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Mereka mencintai dan dicintai umat Islam Nusantara. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Rela bila sadar
Kemudian satu lagi yang menarik, analoginya tsunami. Karena kita tadi membahas ada 2 gelombang. Ada gelombang pertama dan gelombang kedua. Tsunami itu timbulnya karena ada gempa tektonik kuat di dasar samudra. Kemudian setelah gempa air surut. Orang yang tidak tahu mungkin akan senang melihat air surut ini. Banyak ikan yang bisa mereka tangkap karena air surut ini. Kemudian datang gelombang tsunami pertama yang tidak terlalu besar dan orang menganggapnya itu adalah ombak biasa. Tapi kemudian gelombang kedua tsunami yang sangat besar dan masif datang menghantam apa saja yang dilalui. Jika dianalogikan tsunami, umat Islam dunia terguncang lebih kuat dari gempa manapun, yaitu di tahun 1924, di mana kekhalifahan Utsmaniyah runtuh. Kekhalifahan yang menaungi kesultanan-kesultanan Islam di seluruh penjuru waktu itu. Saat itulah mulai padam surut kekuatan umat Islam. Di negeri di mana umat Islam minoritas, kita dizalimi, kita dibunuh, kita diusir. Di negeri di mana umat Islam mayoritas, kita pun sering dihinakan. Agama kita dinista, ulama kita difitnah karena dipimpin manusia-manusia jahil yang rakus kekuasaan dan memaksakan kehendak mereka. Kemudian muncul Panji Hitam gelombang pertama. Mereka dihina bahkan oleh mayoritas umat Islam sendiri. Tapi pasukan Panji Hitam ini tidak bergeming. Mereka terus berjuang walau tidak mendapat banyak dukungan. Mereka terus berperang layaknya singa-singa Allah. Walaupun kekuatan musuh jauh lebih besar tak membuat mereka gentar. Mereka tidak pernah kalah. Mujahid-mujahid perindu syahid yang tidak pernah habis. Berkat mujahid Panji Hitam ini mulailah tertanam rasa takut di hati musuh-musuh Islam. Dan kini kita sedang menanti gelombang kedua Panji Hitam yang akan menghancurkan paham-paham setan, yang akan meruntuhkan tatanan dunia baru New World Order yang pengikut Dajjal usahakan. Kata sahabat radhiyallahu anhu, Al-Mahdi beserta askarnya akan muncul dari timur. Sekiranya gunung menjadi penghalang perjalanan mereka, niscaya gunung itu akan mereka pukul sehingga hancur rata menjadi jalan mereka. Hoi budak-budak Dajjal, kalian tunggulah, sebenarnya kami juga menunggu. Teruslah kalian usik kami umat Islam, maka akan semakin banyak singa-singa Allah yang akan terbangun siap menerkam kalian. Oi pion-pion Dajjal, siapkah kalian menghadang gelombang kedua Panji Hitam dari timur? Kalian akan sehabis-habisnya rata tidak berbekas. Karena kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan memumbung tinggi di langit bumi ini. Salahkah berprasangka baik kepada Allah seperti ini? Kenapa banyak yang menampilkan kita hanya berprasangka baik? Tak perlulah bilang, jangan mimpi, jangan berhayal, jangan asal cocokologi bahwa Indonesia akan memulai kebangkitan Islam. Apa salahnya? Di mana salahnya? Berharap umat Islam di Nusantara bangkit sebagai panji-panji hitam dari timur. Itu adalah harapan, bukan berangan-angan. Karena umat Islam tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya umat Islam Nusantara merindukan kemenangan Islam, hidup mulia di bawah naungan syariat Islam. Janganlah melemahkan semangat umat Islam dalam menegakkan agama, apalagi dengan berdalil ini itu. Punya ilmu tapi diamalkan untuk melemahkan semangat dan perjuangan umat. Kita dapat data yang lengkap, akurat bahwa Eropa dan Amerika sudah sepakat akan melakukan gerakan-gerakan sistematis agar Indonesia terpecah menjadi beberapa negara. Sudah. Pasukan Panji Hitam dan pemuda Bani Tamim. Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabithah Ulama Palestina. Mata beliau buta disebabkan penyiksaan yang dialaminya ketika di penjara Israel. Beliau mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi awal kebangkitan Islam saat beliau berkunjung dan berceramah di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Memang tercatat dalam sejarah umat Islam bahwa negeri-negeri kaum muslimin pernah memimpin dunia. Bangsa Arab pernah memimpin dunia pada masa Khulafaur Rasyidin dan Daulah Umayyah. Persia pernah berjaya memimpin dunia pada zaman Daulah Abbasiyah. Bangsa Kurdi juga pernah Allah beri amanah memimpin dunia. Kemudian Mesir hingga terakhir dipegang oleh Turki pada masa Khilafah Turki Utsmani. Pada tanggal 3 Maret 1924, Khilafah Utsmaniyah Turki runtuh. Khilafah Turki Utsmani merupakan khilafah terakhir, dan hingga saat ini belum ada lagi negeri kaum muslimin yang memimpin dunia. Namun mari kita melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 140. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Allah menegaskan bahwa masa kepemimpinan di dunia ini akan dipergilirkan. Saat ini kepemimpinan dunia dipegang oleh orang kafir.
Tiga kekuatan besar sedang berlomba memimpin dunia, Amerika, Rusia, dan Cina. Disusul oleh Israel dengan misi mereka membangun tatanan dunia baru atau yang disebut dengan New World Order. Dan umat Islam saat ini berada pada titik terendah sepanjang masa, setelah runtuhnya khilafah terakhir yaitu Turki Utsmani. Dan masih menurut Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, bahwa bangsa yang tersisa dan belum pernah memimpin dunia adalah bangsa Melayu. Pendapat Syekh Abu Bakar Al-Awawidah bukan tanpa alasan. Mari kita cermati hadis Nabi SAW. Akan keluar sebuah kaum dari arah timur, mereka akan memudahkan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Sebelum kemunculan Al-Mahdi, akan terlebih dulu diawali kemunculan pemuda Bani Tamim. Pemuda Bani Tamim adalah sekelompok kecil orang, merupakan anak keturunan dari suku At-Tamimi. Muncul di wilayah timur sebelum kemunculan Al-Mahdi. Pemuda Bani Tamim ini dipimpin oleh seorang pemuda bernama Syuaib bin Soleh. Ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud Syuaib bin Soleh adalah secara makna, yaitu sekelompok kecil dari orang-orang soleh. Artinya sekelompok kecil orang yang mempunyai jiwa pemimpin dari keturunan suku At-Tamimi. Namun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Syuaib bin Soleh merupakan nama seseorang. Nama seorang pemimpin yang menjadi pemimpin sekelompok orang dari suku At-Tamimi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pembawa bendera Al-Mahdi adalah seorang laki-laki daripada suku Tamim yang datang dari timur. Perlu kita ketahui bahwa masa kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mahdi sangat pendek, antara 7, 8, atau 9 tahun. Namun Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika masa kekhalifahan ini, umat Islam akan diberi nikmat dan harta yang belum pernah diberikan kepada siapapun. Ini bermakna bahwa di masa kekhalifahan Al-Mahdi, umat Islam akan berjaya dari ujung timur hingga ujung barat. Dunia akan dipenuhi kedamaian dan keadilan, harta dan perniagaan akan berlimpah. Hingga diceritakan dalam sebuah hadis bahwa ada seseorang yang meminta harta kepada Al-Mahdi, kemudian Al-Mahdi memberinya harta hingga dia tak mampu membawanya. Mungkin akan terlintas di pikiran kita, bagaimana mungkin Al-Mahdi mampu membuat umat Islam jaya dalam waktu singkat? Kedamaian dan keadilan akan memenuhi bumi dan harta melimpah dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam waktu 7, 8, atau paling lama 9 tahun. Disinilah peran pemuda Bani Tamim. Sebelum kemunculan Al-Mahdi, sekelompok orang dari keturunan At-Tamimi akan menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Al-Mahdi. Pemuda Bani Tamim akan menyiapkan sistem pemerintahan dan sumber kekuatan bagi Al-Mahdi, sehingga ketika Al-Mahdi muncul, sumber kekuatan dan pemerintahan sudah tersiapkan jauh-jauh hari sebelum kemunculan Al-Mahdi. Artinya, pemuda Bani Tamim dan sekelompok orang dari suku At-Tamimi ini akan menyiapkan sistem pemerintahan bagi Al-Mahdi, sekaligus sebagai tangan kanan Al-Mahdi selama beliau menjadi khalifah. Kemunculan pemuda Bani Tamim ini tidak lepas dari munculnya pasukan Panji Hitam dari timur. Pemuda Bani Tamim inilah yang mempersiapkan kekuatan di wilayah timur dan menjadi penyokong utama kemenangan Al-Mahdi, melatih embrio-embrio pasukan Panji Hitam untuk kelak menjadi pasukan terbaik Al-Mahdi. Sebagian ulama berpendapat bahwa pasukan Panji Hitam ini berasal dari Khurasan. Namun sebenarnya lingkup wilayah asal Panji Hitam ini sangat luas. Sebab Rasulullah SAW tidak menyebutkan bahwa pasukan Panji Hitam hanya berasal dari Khurasan. Memang ada hadis tentang Panji Hitam dari wilayah Khurasan. Khurasan meliputi beberapa wilayah, yaitu Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Namun perlu diingat bahwa ada hadis lain yang menyebutkan bahwa Panji Hitam akan muncul dari wilayah timur tanpa menyebutkan wilayah tertentu. Artinya, ada hadis yang menyebutkan bahwa pasukan Panji Hitam berasal dari Khurasan, dan ada pula hadis yang menyebutkan bahwa pasukan Panji Hitam berasal dari wilayah timur secara umum. Bangsa Melayu seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam adalah wilayah paling timur. Bangsa Melayu merupakan negeri paling timur yang berpenduduk mayoritas Muslim. Dan hanya bangsa Melayu satu-satunya bangsa yang belum pernah memimpin dunia. Apakah ini berarti kelak Indonesia pada khususnya dan bangsa Melayu pada umumnya akan menjadi pasukan Panji Hitam pendukung Al-Mahdi? Bagaimana pendapat sahabat semua? Apakah benar Gaza telah mengklaim sebagai kelompok Bani Tamim? Ini bagian-bagian yang harus saya pelan-pelan memberitahu teman-teman. Jangan sampai salah paham. Menerjemahkan apa yang ada dalam pikiran saya. Bahwa sudah 5 tahun, 4 tahun yang lalu, kita sama-sama tahu, kita dimimpikan oleh Al-Mahdi sendiri. Khususnya, kita sama-sama tahu ya, bukan saya ria, bukan saya sombong, tidak. Tapi teman-teman juga sudah tahu bahwa saya dimimpikan sampai 7 kali oleh Al-Mahdi. Bahkan Awais Nasir, orang terdekat Muammar Qasim yang di awal sekali, orang pertama Pakistan kayaknya yang membantu Muammar Qasim, mengatakan di depan
Faris di depan yang lain, dia bilang jealous ke Diki katanya. Kenapa? Ya Diki dimimpikan terus sama Qasim, saya nggak pernah katanya gitu. Nah jadi sempat terucap itu. Dan itu terucap juga di depan saya gitu. Dia sambil guyon lah, sambil apa ya ngomong gitu, tapi bukan serius lah. Kemudian juga keyakinan teman-teman dari banyak hal aspek. Tadi sudah dikatakan di awal, kita bersyukur karena percaya mubasyirat, maka kita menjadi memahami arah pergerakan kita. Nah, karena sudah terlanjur diyakini, bahkan muncul di YouTube Mas Arif Brunei, ya, saya tidak bisa mencegahnya ya. Kemudian dulu Indra Noperian dan sebagainya. Demikian juga kemarin di musyawarah Zoom juga terungkap dan sebagainya. Maka bisa jadi, sekali lagi ya, mungkin saja, barangkali karena sinyal-sinyal tadi semua, mungkin saja, bahkan boleh kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan yang disebut dengan Bani Tamim ini majelis gajah. Mudah-mudahan, boleh berdoa. Harapan semua orang tentu yang terbaik. Karena kita juga boleh berharap masuk surga. Boleh menjadi sahabatnya Imam Ali, berharap. Tentu kita juga boleh berharap menjadi kelompok Bani Tamim yang disebut-sebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Boleh. Bukan berarti kita mengklaim. Beda ya. Jadi mengklaim itu saya ahli surga. Itu udah nggak benar. Tapi kalau saya, ya Allah, saya ingin jadi ahli surga. Boleh. Nah, jadi kalau di sosial media nyindir kita dan sebagainya, kita berambisi, itu sudah fitnah. Tapi biar saja, karena memang fitnah tidak akan pernah berhenti ya, sampai kapanpun. Nah, maka ketika kita belajar dari mimpi Muhammad Qasim, ternyata takdir itu harus dijemput, harus diusahakan. Kan sudah ada fakta tadi, bahwa Muhammad Qasim akhirnya gagal, banyak kegagalan-kegagalan dalam target-target yang Allah inginkan. Sehingga Allah memaafkan lagi dan menunda kiamat. Artinya karena kegagalan. Paham ya? Jadi ternyata takdir itu harus dijemput, harus diusahakan. Ketika tahu, kita sudah ada sinyal. Contoh, saya mengatakan Ustadz Abu Fida, kelihatannya Ustadz ini di antara yang lain-lain ini paling intelektual, paling berani Ustadz. Gitu ya. Di lain waktu, saya mengatakan kita akan memilih panglima perang yang cerdas dan berani. Nah, sebelumnya sudah ada sinyal nih dari saya. Silahkan teman-teman berusaha, ya, untuk saya ingin punya kader itu, untuk memimpin peperangan, dan paling berani saya akan tunjukkan punya kemampuan kecerdasan. Nah, karena Ustadz Abu Fida sebulan 2 bulan sebelumnya pernah saya kasih isyarat, boleh tidak Ustadz Abu Fida berjuang untuk memperoleh itu? Boleh, bahkan sangat senang. Masya Allah, saya harus meraih itu. Saya sudah dapat sinyal dari Kang Diki. Nah, maka wajar berusaha. Boleh, sama dengan kita mau berusaha jadi orang dekatnya Al-Mahdi, berusaha untuk menjadi ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW di surga, syaratnya apa saja. Kita berjuang boleh. Cukup sekian pemaparan part kali ini, silahkan petik hikmah yang terkandung di dalamnya, semoga bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.